nasab palsu Habib Ba'alawi itu, atau nasabnya asli tersambung ke Rasulullah atau tidak, itu penting sekali untuk dituntaskan. Karena apa? Karena klaim sebagai dzurriat Nabi, sebagai orang yang bernasab kepada Nabi, itu sangat berbahaya kalau tidak dikonfirmasi untuk bangsa dan negara, apalagi untuk Nahdlatul Ulama itu. Karena Nahdlatul Ulama itu saya pahami ya satu keping mata uang yang sama dengan apa itu nasib bangsa Indonesia gitu. Jadi karena orang Indonesia itu mayoritas Nahdien, dan Nahdien itu memberi penghargaan kepada dzurriat Nabi. Nah, selama ini terbukti bahwa klaim dari orang-orang keturunan Yaman Ba'alawi yang mengaku dzurriat Nabi itu terbukti membahayakan NU dan bangsa dan negara. Contoh misalnya pendukung khilafah itu kan dari kelompok mereka, dan karena mereka membawa klaim darah Nabi, maka Nahdien itu mudah untuk dimobilisasi atas nama itu. Kemudian peristiwa 212, ya kan, peristiwa apa itu yang soal pilkada Jakarta itu kan Nahdien bisa dimobilisasi karena klaim darah Nabi itu. Dan yang berikutnya lagi, kelompok-kelompok anti Pancasila itu juga dilakukan oleh orang-orang itu juga yang mendukung ISIS misalnya. Rizik Syihab kan dulu menyatakan mendukung ISIS. Kemudian yang terus-menerus membuat suasana gaduh, rasa tidak percaya kepada pemerintah yang sah, itu kan dilakukan oleh kelompok itu dengan mengatasnamakan sebagai orang yang bernasab kepada Nabi. Kemudian sekarang ini kalau kita perhatikan struktur apa itu pengurus struktural Nahdlatul Ulama, dari mulai PBNU sampai tingkat di bawahnya ini untuk saat ini atau semakin lama itu semakin jumlahnya semakin banyak. Ini lama-lama nanti NU juga akan dikuasai oleh kelompok itu. Nah, kalau sudah dikuasai, kalau NU sudah dilumpuhkan, ya bangsa ini pasti lumpuh. Karena kalau kita secara gampangannya itu kita memetakan pembela NKRI itu dari kelompok Nahdien dan kelompok nasionalis yang diwakili misalnya oleh PDIP gitu. Itu kalau nasionalis sendiri atau Nahdien sendiri menurut saya tidak akan mampu membentengi eksistensi NKRI Pancasila itu. Nah, soal nasab Ba'alawi ini akan bisa meruntuhkan NKRI Pancasila dengan cara memobilisasi kelompok Nahdien untuk mengikuti agenda-agenda mereka atas nama bahwa dzurriat Nabi harus dihormati, bahkan harus dipatuhi. Dan bahwa terbukti dari banyak jejak digital bahwa mereka melakukan indoktrinasi yang menyesatkan, yang bertentangan dengan Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri, kan sudah terlalu banyak buktinya. Jadi ini masalah serius, ini bukan masalah sentimen antara rebutan nasab antara dzurriat Wali Songo dengan Ba'alawi, bukan masalah sekedar minta pengakuan atau minta tidak diakui, bukan. Ini masalah eksistensi bangsa, ini masalah eksistensi Nahdlatul Ulama. Jadi oleh karena itu jangan anggap ini bukan persoalan remeh, bukan persoalan sederhana terus dibilang mari yang penting kita ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu hanya bisa tercipta kalau dilandasi dengan kejujuran, kebenaran. Ukhuwah Islamiyah itu hanya bisa tercipta kalau dilandasi oleh kesamaan pandangan, tekad bersama untuk menjaga NKRI, untuk menjaga kesetaraan warga negaranya. Tanpa itu omong kosong. Dan ini masalah nasab Ba'alawi itu kan masalah ranah ilmiah. Itu loh, makanya sampai saya mengajukan surat notifikasi kepada pemerintah agar
memfasilitasi diskusi terbuka. Bukan selintutan-selintutan kayak begini, bukan main gerilya, bukan ngasih gula pasir 1-2 kilo kepada dalam tanda petik orang yang ngaku kiai, ngaku abuya, tapi mentalnya pengkhianat, bukan begitu. Ini akan terus-menerus bergulir, tidak bisa berhenti sampai tuntas. Atau alternatif berikutnya ya pemerintah mengambil tindakan tegas, misalnya membubarkan Rabithah Alawiyah. Kecuali Rabithah Alawiyah, Maktab Daimi mendeklar bahwa mereka bukan dzurriyyat Nabi secara ilmiah, secara kajian ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, kajian ilmu DNA, mereka mendeklarkan diri memang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Nah itu bisa selesai. Kalau enggak terus-menerus ya didawir terus ini. Yang saya lakukan ini kan untuk bangsa dan negara. Yang dilakukan teman-teman itu kan membela Kiai Imad, itu kan membela bangsa dan negara, membela Nahdliyin. Karena yang paling berpotensi untuk dieksploitasi, dimobilisasi, dibohongi itu kan Nahdliyin. Gitu. Jadi ini masalah bangsa, bukan sekedar masalah rebutan nasab. Mayoritas dzurriyyat Wali Songo itu nggak pernah ngomong soal nasab, nggak pernah ngomong soal sebagai dzurriyyat Nabi. Masalahnya itu status sebagai dzurriyyat Nabi itu mereka eksploitasi, mereka kapitalisasi untuk menipu umat, untuk menciptakan kasta, untuk melawan negara, untuk mengagendakan pembubaran NKRI Pancasila. Ini masalahnya. Ini bukan masalah sekedar nasab, bukan masalah rasis, enggak, udah terbukti kan. Ya gitu ya.